Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada bulan ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, bulan yang di dalamnya yatasya'abu fihi khairun katsirun, bulan yang di dalamnya banyak bercabang-cabang segala kebaikan. Dikatakan bulan Sya'ban secara bahasa atau terminologi ini memiliki pengertian atau makna yang berbeda-beda sesuai dengan berbedanya pendapat para ulama. Wakila maknahu sya'a bana. Ada sebagian pendapat atau kila pendapat yang sedikit mengatakan Sya'ban artinya adalah bana, penjelasan. Wakila mustaqun minasyi'bi. Namun ada juga yang mengatakan Sya'ban itu berasal dari syi'bun, yang ketika ditasrif dari sya'iba yash'abu syi'ban, itu memiliki arti torikun fil jabal, jalan ke gunung atau jalan di gunung. Wakila maknahu torikul khair. Namun ada juga yang mengatakan arti kata Sya'ban ketika shinnya di kasroh adalah jalan segala kebaikan. Namun ketika shinnya di fathah ini berasal dari fi'il madi sya'aba yash'abu sya'ban, yang memiliki arti adalah al-jabru, menambal. Maksudnya adalah yajbarullahu fihi kasrul qulub. Pada bulan itu Allah menambal setiap hati yang penuh dengan kegelisahan. Allah menambal setiap hati yang penuh dengan nestapa. Allah menambal setiap hati yang gelisah dengan mereka menambal dengan segala kebaikan. Inilah faidah atau makna bulan Sya'ban dari sisi bahasa, ketika sinnya adalah di fathah. Namun walimadza yahtamilu bihil muslimun? Kenapa orang-orang muslim ini merayakan bulan Sya'ban? Wajtahiduna fi ikbalihim, bahkan mereka ini bersungguh-sungguh mengerahkan sepenuh jiwa raganya alallahi, menuju kepada Allah, bitaubati dengan taubat, wal ibadah dan ibadah, wal taati dan taat, wal a'malil shalihah dan seluruh amal-amal kebaikan, bikuli anwa'iha dengan segala macam-macamnya. Alasannya mereka ingin menghidupkan hati-hati mereka di bulan Sya'ban. Wa yuhyuna fihi qulubahum bidzikrillah. Mereka ingin menghidupkan hati mereka dengan banyak berzikir di bulan Sya'ban. Namun ada juga mereka yang memanfaatkan bulan Sya'ban wa ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berkunjung berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dari beberapa makna, Sya'ban ini tentunya memiliki makna atau nama yang berbeda-beda sesuai dengan berbeda-bedanya pendapat para ulama berdasarkan hadis atau dalil yang menunjukkan perbedaan tersebut. Dzakara ba'dul ulama lailatan nisfi min Sya'ban asma'un katsiratun. Sebagian ulama menyatakan bahwasannya bulan Sya'ban ini memiliki nama-nama yang sangat banyak. Wa kathratul asma tadullu ala syarafil musamma ghaliban, dan banyaknya nama ini adalah menunjukkan betapa mulianya bulan Sya'ban. Jadi ketika bulan Sya'ban memiliki nama-nama yang banyak, ini menunjukkan betapa agungnya, betapa mulianya bulan Sya'ban. Ada salah seorang ulama yang bernama Abul Khair At-Taliqani, ini menamakan bulan Sya'ban dengan nama-nama yang berbeda sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Beliau menyatakan bahwasannya bulan Sya'ban ini memiliki 12 nama. Dikatakan bulan Sya'ban adalah Al-Lailatul Mubarakah, malam yang berkah ketika seseorang melaksanakan ibadah di bulan Sya'ban.
Kemudian ada juga yang menamakan Lailatul Qismah. Bulan Sya'ban ini adalah malam dibaginya segala macam bagian dil arzak, rizki kepada seluruh makhluk, wat takdir, dan pembagian takdir. Wa min asma'iha, namun ada juga yang menyatakan bahwasanya bulan Sya'ban ini atau orang yang menghidupkan malam di malam Sya'ban ini memiliki nama adalah Lailatul Takfir, adalah li'annaha tukaffiru dzunubus sanah, karena bulan Sya'ban ini melebur dosa-dosa selama 1 tahun. Ini diantara beberapa nama bulan Sya'ban yang memiliki nama-nama yang berbeda, yang jumlah keseluruhannya adalah ada 12 yang saya persingkat. Adapun keistimewaan bulan Sya'ban sebagaimana Said Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau dalam kitabnya Madza fi Sya'ban ini memberikan penjelasan adalah raf'ul a'mal, diangkatnya segala amal-amal, min mazaya syahri Sya'banil ma'rufah. Di antara keistimewaan bulan Sya'ban yang diketahui adalah raf'ul a'mali fihi. Bulan tersebut adalah bulan diangkatnya seluruh amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan manusia. Wa huwa ar-raf'ul akbar. Itulah diangkatnya besar-besaran seluruh amal. Loh, kenapa kemudian dikatakan Sya'ban? Kata para ulama, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Dikatakan bulan Sya'ban karena pada bulan itu banyak manusia yang lalai dan lupa kepada Allah, dan bulan tersebut diapit di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Oleh karenanya Nabi sangat senang ketika beliau melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Alasan beliau, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana diangkatnya seluruh amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan kepada Zat Rabbul Alamin. Wa huwa wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku senang manakala diangkat amal-amal ibadahku sementara aku shaim, dalam keadaan sedang berpuasa. Ini adalah merupakan keistimewaan dari beberapa keistimewaan bulan Sya'ban. Sahadza raf'u khoson bi Sya'ban, dan tidak hanya bulan Sya'ban diangkat segala amal-amal ibadah, karena ada beberapa hadis yang memang menunjukkan kemuliaan-kemuliaan berdasarkan bilangan-bilangan fi awqatin mukhtalifatin, pada waktu-waktu yang berbeda. Walaysa hadza raf'u khoson bi Sya'ban. Namun bukan berarti hanya bulan Sya'ban saja diangkatnya seluruh amal kebaikan dan amal keburukan. Berja'a fil ahadits syarifah ma yadullu ala ta'addudi raf'il a'mal fi awqatin mukhtalifatin. Bahkan ada beberapa hadis yang menunjukkan kemuliaan bahwasannya Allah mengangkat amal-amal manusia, amal-amal kebaikan dan keburukan manusia fi awqatin mukhtalifatin, berdasarkan waktu-waktu yang berbeda. Wala tunafi bainaha, dan tidak ada yang menafikan dalil-dalil tersebut. Dan hikmah dibalik Allah mengangkat amal ibadah manusia pada waktu yang berbeda-beda, fa inna likulli raf'in hikaman tata'allaqu bihi, bahwasanya memiliki hikmah-hikmah yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berkumpul di malam nisfu Sya'ban yang biasa dilaksanakan halayak orang banyak, mereka berbondong-bondong meramaikan masjid, mensyiarkan masjid di musola ataupun di rumah, yaitu dengan membaca surat Yasin. Niat pertama sebagaimana yang biasa kita ketahui adalah mereka membaca Yasin di poin pertama dengan niat semoga Allah memanjangkan umur mereka serta melimpahkan taufik dan hidayah selalu. Yang kedua, bacaan Yasin yang kedua adalah mereka berniat kiranya Allah al-ismah minal afati, kiranya Allah menjaga mereka dari segala mara bahaya, menjaga mereka, melindungi mereka dari segala malapetaka. Ini niat yang kedua
Kemudian dan tidak lupa pula membaca Yasin di niat kedua adalah wa niyati saati rizki, agar kiranya Allah meluaskan rizki mereka dari mulai Sya'ban ini hingga Sya'ban yang akan datang. Niat yang ketiga, al-thalitha li ghinal qalbi. Mereka membaca Yasin agar mereka dikayakan hatinya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan. Ini yang biasa dibaca oleh orang-orang ketika di malam nisfu Sya'ban dengan niat yang berbeda-beda. Yasin yang pertama, Yasin yang kedua, dan Yasin yang ketiga. Wa qad da'a ba'dhum anna dzalika haramun. Namun ada sebagian mereka yang mengklaim bahwasanya amalan-amalan tersebut adalah haram, bahkan mamnu, atau ada yang mengatakan juga mamnu, tertolak. Au bid'atun sayi'atun, atau merupakan bid'ah yang tercela, dan seterusnya, berdasarkan nas yang mereka pilih, yaitu surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan untuk menyembah Allah kecuali dengan penuh keikhlasan. Seolah-olah ketika seseorang membaca Yasin dengan niat panjang umur, dengan niat agar al-ismah minal afat, dijauhkan dari segala malapetaka, wa biniyati saati rizki, dan dengan niat agar diluaskan rizki mereka, wa biniyati diginal qalbi, dengan niat agar Allah memberikan ketenangan dan kebahagiaan di hati mereka. Ini klaim-klaim mereka yang dianggap niat seperti itu adalah merupakan bentuk ibadah yang tidak ikhlas. Padahal Allah tidak memerintahkan mereka kecuali liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali mereka agar beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dalam beragama. Menurut Said Alwi Al-Maliki, hadza kalamul munkirin. Ini adalah merupakan kalam atau ucapan-ucapan orang yang mengingkari. Namun beliau memiliki pendapat sendiri, inna hadzi da'wa hiya binafsiha batilatun. Sesungguhnya klaim-klaim yang mengatakan membaca Yasin di malam nisfu Sya'ban dengan niat-niat tertentu adalah klaim dirinya sendiri, tidak mewakili ulama-ulama yang membolehkan. Klaim yang mewakili individunya sendiri atau golongannya sendiri, tidak mewakili golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau golongan-golongan para ulama salaf. Li'annaha mabniyatun ala qaulin la dalilin alaih. Karena klaim seperti itu hanyalah dia menetapkan dengan ucapannya saja, bukan maksud dari dalil yang disampaikan atau yang dijadikan hujah untuk membantah amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang di malam nisfu Sya'ban. Wa fihi tahkumun bi fadlillahi wa rahmatihi. Padahal dalil tersebut adalah memberikan hukum atau memberikan penjelasan betapa karunia Allah dan rahmat Allah itu begitu luas. Wa annahu la mani'a abadan min istimalil Quran. Dan yang paling benar adalah bahwasanya tidak ada larangan atau tidak ada pencegahan, ketidakbolehan orang membaca Al-Quran dimanapun mereka berada, di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, semua adalah jaizah, boleh. Tidak ada larangan orang berzikir kecuali di tempat-tempat tertentu seperti di WC dan tempat-tempat yang memang diharamkan. Wal ad'iya lil aghradi dunyati, dan tidak ada larangan berdoa dengan tujuan mengharapkan dunia. Padahal Allah sendiri juga memberikan buah atas setiap amalan yang dilakukan oleh manusia. Lahum fiha jannatun tajrimin, bagi mereka yang senantiasa beramal soleh maka mereka akan mendapatkan surga sebagai balasan. Ini adalah merupakan buah yang Allah janjikan bagi mereka yang melaksanakan amal soleh. Bulan Sya'ban adalah merupakan bulan terjadi peristiwa perpindahan arah kiblat. Sebelumnya kiblat kaum muslimin adalah mereka sholat menghadap Baitul Muqaddas sab'ata asyara syahran wa thalathata ayyam.
Mereka menghadap ke Baitul Muqaddas selama 17 bulan 3 hari. Namun Allah melihat kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yantazuruna dzalika biragbatin qawiyatin, berharap kiranya agar Allah memindahkan arah kiblat yang awalnya menghadap Baitul Muqaddas namun ilal Ka'bah menjadi menghadap ke Ka'bah. Wa yakumu fi kulli yaumin muqalliban wajhu fis sama. Setiap kali Nabi Muhammad salat di setiap hari, wajahnya selalu menoleh ke langit, yatarakkabu al-wahyi arbani, menanti kiranya Allah menurunkan wahyu untuk memindahkan arah kiblat yang awalnya menghadap Baitul Muqaddas agar Allah meridhoi menghadap ke Ka'bah. Akhirnya Allah mengabulkan, aqarra ainahu wa a'tahu manna. Allah memperhatikan lirikan mata Nabi Muhammad yang berharap dengan penuh kuat kiranya Allah memindahkan arah kiblat dari Baitul Muqaddas ke Ka'bah. Wa a'tahu manna, dan Allah menganugerahkan apa yang menjadi keinginannya. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat pandangan wajahmu selalu menengadah mengarah ke langit. Falanuwalliyannaka kiblatan tardhaha, maka berpalinglah kamu menghadap kiblat yang engkau senangi. Ini adalah merupakan bentuk anugerah yang Allah berikan kepada sang kekasih Nabi Muhammad, karena beliau begitu kuat harapannya kiranya Allah memindahkan Ka'bah, memindahkan kiblat dari Baitul Muqaddas dipindahkan ke Ka'bah. Wahwa misdaq, dan sesuai dengan firman Allah dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fataradhah, dan kelak Allah akan menganugerahkan kepadamu, Tuhanmu akan mengkaruniakan kepadamu dan engkau ridho. Inilah kaitannya surat Al-Baqarah tentang pemindahan kiblat dari Baitul Muqaddas ke Ka'bah, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fataradhah, dan kelak Tuhanmu akan menganugerahkan kepadamu dan engkau rela atau engkau ridho. Peristiwa yang kedua, anakudumahu al-Madinah, bahwasanya kaum muslimin ini mendatangi kota Madinah yaumal itsnain, pada hari Senin, dan ini di bulan Sya'ban. Dan pada bulan Sya'ban juga Allah memerintahkan kaum muslimin bistiqbalil Ka'bah yaumus salasa, dan pada bulan Sya'ban pula Allah memerintahkan kaum muslimin yang awalnya mereka sholat menghadap Baitul Muqaddas agar berpaling menghadap Ka'bah pada hari Selasa, tepatnya pada nisfu Sya'ban atau pada pertengahan bulan Sya'ban. Wa min mazaya sya'ru Sya'ban, dan diantara keistimewaan bulan Sya'ban yang lain adalah annahu syahru alladzi nuzilat fihi ayatus sholati wassalami ala Rasulillah, bahwasanya pada bulan Sya'ban adalah merupakan bulan diturunkannya ayat berselawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia qauluhu ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, wahai orang-orang beriman, berselawat dan bersalamlah kepada Rasulullah taslima, dengan sebenar-benarnya salam. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghunyah mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban adalah wa huwa syahrus sholati 'alan nabil mukhtar. Bulan Sya'ban adalah bulan yang harusnya kita memperbanyak membaca selawat kepada Nabi yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad, karena bulan Sya'ban adalah merupakan bulan diturunkannya ayat perintah membaca selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Syihabuddin Al-Qastolani menukil dalam kitab Al-Mawahib qaulan di ba'dil ulama,
bahwasannya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya bi anna syahru Sya'ban syahrus sholati alaih. Kata Imam Syihabuddin Al-Qastolani dalam kitab Al-Mawahib, bulan Sya'ban adalah bi anna Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah syahrus sholati ala nabi, bulan yang harusnya setiap kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Li anna ayatas sholati alaihi nuzilat fihi. Karena ayat tentang diperintahkannya membaca selawat adalah tepat turunnya di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah dzaka syahrun yaghfurun nas. Sebelumnya saya katakan adalah bulan yang umumnya atau bulan yang dilupakan oleh manusia. Fihi. Dan bulan Sya'ban baina Rajab wa Ramadan. Diapit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kaitannya antara bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan sebagaimana dikatakan oleh ba'dul hukama, sebagian para ahli hikmah, inna Rajab lil istighfari minadz dzunub. Sungguhnya Rajab adalah bulan untuk beristighfar kepada Allah dari segala dosa. Namun bukan berarti ketika kita berdosa hanya beristighfar di bulan Rajab. Paling tidak bulan Rajab adalah kita lebih memperbanyak untuk beristighfar kepada Allah. Karena kita akan menghadap bulan Ramadan. Wa Sya'ban li islahil qalbi minal uyub. Dan bulan Sya'ban adalah untuk memperbaiki hati dari segala celah-celah, dari segala aib-aibnya hati. Wa Ramadan ditanwiril qulub. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk menyinari hati, untuk membersihkan hati. Inilah kaitannya antara bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan sebagaimana yang dikatakan para ahlul hikmah. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.